Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan Kak Antoni untuk belajar Pramuka. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kepramukaan. Semoga kalian masih semangat dan dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai materi, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat kita. Ikuti Pak Irfan bernyanyi. 22 Februari, hari lahir Baden Powell. Tahun 1857 di London, Baden Powell, pandu dunia. 22 Februari, hari lahir Baden Powell. Tahun 1857 di London, Baden Powell, pandu dunia. Nah, bagus sekali adik-adik bisa mengikuti lagu tentang Bapak Pandu Internasional. Nah, kakak akan menjelaskan sejarah kepanduan dunia. Kepanduan dunia itu didirikan oleh Robert Stephenson Smith Baden Powell. Nah, beliau adalah Bapak Pandu Dunia. Di internasional, pramuka itu dikenal dengan kepanduan atau scout, ya. Scouting. Beliau lahir di London pada tanggal 22 Februari 1857 seperti yang kalian nyanyikan sebelumnya. Sejarah kepanduan dunia itu juga turut didukung oleh buku-buku karangan Baden Powell yang merilis bukunya yang berjudul Aids to Scouting pada tanggal 1899 bercerita tentang pengalamannya selama menjadi tentara Inggris dan bertahan hidup selama menjadi tentara Inggris di berbagai belahan dunia. Yang kedua, juga didukung oleh buku Scouting for Boys pada tahun 1908 sebagai buku pedoman yang menginspirasi kegiatan kepanduan di seluruh dunia. Nah, bukunya ada di gambar yang ada di layar. Sejarah kepanduan Indonesia. Sebelum kemerdekaan, gerakan kepanduan itu dibawa oleh Belanda yang mengikuti tren pramuka atau tren kepanduan pada masa itu. Nah, yang bernama NIPV. Nah, organisasi NIPV ini khusus untuk pendidikan kepanduan anak-anak Belanda. Kemudian, para pemuda Indonesia pada masa pergerakan nasional juga mendirikan gerakan serupa yang jumlahnya sangat banyak sekali. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang tidak boleh ada gerakan kepanduan. Nah, banyak pandu Indonesia yang bergabung dengan pasukan Jepang seperti PETA, Pembela Tanah Air, Keibodan, dan Sainendan sebagai bawahan dari pasukan Jepang. Sejarah kepanduan Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia itu perlu disatukan menjadi sebuah organisasi yang disebut dengan pramuka. Nah, pramuka itu baru dikenal setelah disahkan pada tahun 1961. Nama pramuka diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berasal dari kata Poromuko, artinya pasukan terdepan dalam perang. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya. Sejarah pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, gerakan pramuka itu dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1961 yang menjadi hari lahir pramuka dan kita peringati sampai sekarang. Ketua Kuartir Nasional pertama pada masa itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kita kenal sebagai Bapak Pandunya Indonesia. Nah, kalian tadi sudah mengikuti sejarah kepanduan di internasional dan Indonesia. Sekarang evaluasinya, kalian tulis di kolom komentar nama, nomor kelas. Yang pertama, siapa Bapak Pandu Dunia? Yang kedua, siapa Bapak Pandu Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari sejarah tersebut? Terima kasih, itu penjelasan dari Kak Irfan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi dengan baik, ringkas, dan padat ini. Dan saya akhiri, tetap jaga kesehatan, stay at home.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.